Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yang berjudul Lingkungan Perdagangan Global dan Lingkungan Sosial dan Budaya. Perkenalkan, nama saya Andawiyatus Solekah, NIM 22403028. Untuk materinya langsung saja ke materi pertama, yaitu perdagangan global. A few moments later. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada perdagangan global, yaitu salah satu fenomena penting dalam era globalisasi yang telah mengubah struktur perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perdagangan global adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi yang melibatkan banyak negara dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas pasar. Aktivitas perdagangan yang semula terbatas pada lingkup domestik kini meluas hingga ke lintas batas negara, sehingga setiap negara terhubung dalam jaringan ekonomi internasional. Di Indonesia, keterlibatan dalam perdagangan global bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi juga strategi pembangunan nasional. Ekspor sumber daya alam, impor barang modal, serta investasi asing langsung merupakan bagian dari dinamika perdagangan global yang semakin intensif. Selanjutnya lagi, materi yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan global. Yang pertama, ada ketersediaan sumber daya alam. Negara dengan sumber daya alam melimpah memiliki keunggulan dalam ekspor komoditas. Indonesia misalnya mengandalkan kelapa sawit, batu bara, dan hasil tambang. Ketersediaan sumber daya ini mendorong posisi strategis Indonesia dalam perdagangan global. Selanjutnya, yang kedua ada perbedaan teknologi dan inovasi. Tingkat kemajuan teknologi mempengaruhi daya saing produk. Negara dengan teknologi tinggi mampu menghasilkan barang berkualitas dan efisien sehingga lebih kompetitif di pasar global. Indonesia masih perlu memperkuat inovasi industri agar tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah. Yang ketiga ada biaya produksi dan tenaga kerja, upah buruh, harga energi, serta efisiensi produksi menentukan harga barang. Biaya produksi yang lebih rendah membuat suatu negara lebih unggul dalam ekspor. Yang keempat ada kebijakan perdagangan dan regulasi pemerintah. Kebijakan tarif, kuota impor, subsidi ekspor, serta perjanjian perdagangan internasional sangat berpengaruh. Misalnya, keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA meningkatkan volume perdagangan regional. Yang kelima ada stabilitas ekonomi dan politik. Kondisi politik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperlancar perdagangan. Sebaliknya, instabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang berubah-ubah dapat menurunkan daya saing. Yang keenam ada permintaan pasar internasional. Perubahan tren konsumsi dunia seperti permintaan produk ramah lingkungan mempengaruhi pola ekspor negara. Permintaan pasar global terhadap produk berkualitas dan berstandar internasional harus dijawab dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Yang ketujuh ada infrastruktur dan logistik. Kualitas pelabuhan transportasi dan distribusi logistik mempengaruhi kelancaran perdagangan global. Biaya logistik tinggi di Indonesia menjadi hambatan utama daya saing ekspor. Materi yang ketiga ada lingkungan sosial budaya dalam perdagangan internasional. Langsung saja, yang pertama, nilai dan norma budaya. Setiap negara memiliki nilai dan norma budaya yang berbeda, seperti pandangan terhadap waktu dan cara berkomunikasi. Misalnya, budaya Barat cenderung lebih langsung dalam komunikasi, sedangkan budaya Asia mungkin lebih mengutamakan kesopanan dan tidak langsung. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa yaitu alat komunikasi utama dalam perdagangan internasional. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan komunikasi. Maka dari itu, penting untuk memahami bahasa lokal atau menggunakan penerjemah yang kompeten. Yang ketiga, ada keagamaan dan kepercayaan. Agama mempengaruhi kebiasaan konsumsi, hari libur, dan etika bisnis. Contohnya, di negara dengan mayoritas muslim, produk halal sangat penting, dan hari libur keagamaan harus diperhatikan dalam perencanaan bisnis. Yang keempat ada gaya hidup dan kebiasaan konsumen. Preferensi konsumen berbeda-beda berdasarkan budaya.
Misalnya, makanan, pakaian, dan hiburan yang populer di satu negara mungkin tidak sama di negara lain. Yang kelima, ada sistem pendidikan dan tingkat literasi. Tingkat pendidikan dan literasi mempengaruhi cara pemasaran produk dan pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, ada struktur sosial. Struktur sosial seperti kelas sosial, status, dan peran gender dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan hubungan bisnis. Yang ketujuh, ada etika bisnis. Standar etika bisnis berbeda di setiap budaya, termasuk pandangan tentang korupsi, hadiah, dan negosiasi. Materi yang keempat, ada interaksi antara lingkungan sosial budaya dan perdagangan global, yaitu hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi, di mana budaya suatu masyarakat mempengaruhi bagaimana perdagangan internasional dilakukan. Sekaligus, perdagangan global membawa pengaruh balik terhadap perubahan sosial budaya. Langsung saja yang pertama, itu ada interaksi antara lingkungan sosial budaya, yang merujuk pada bagaimana berbagai elemen sosial dan budaya saling memengaruhi dan berinteraksi dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat yang berbeda. Yang pertama, ada pertukaran budaya. Ketika kelompok masyarakat yang berbeda berinteraksi, terjadi pertukaran nilai, norma, tradisi, bahasa, dan kebiasaan. Contohnya, pengaruh budaya asing melalui migrasi, perdagangan, atau media massa yang dapat mengubah pola hidup dan kebiasaan lokal. Yang kedua, ada interaksi sosial, yaitu budaya dapat mendorong integrasi antara kelompok yang berbeda, membentuk identitas sosial yang lebih inklusif dan kohesif. Misalnya, dalam masyarakat multikultural, berbagai budaya hidup berdampingan dan saling menghormati. Yang ketiga, ada konflik budaya. Perbedaan nilai dan norma budaya juga dapat menimbulkan konflik, terutama jika ada ketidaktahuan atau intoleransi. Contohnya, yaitu ketegangan antar kelompok etnis atau agama yang berbeda. Yang keempat, ada pengaruh sosial. Norma dan nilai budaya mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam interaksi sosial, seperti cara berkomunikasi, berpakaian, dan berperilaku berbagai situasi sosial. Yang selanjutnya, yang kedua, ada interaksi antar perdagangan global, yaitu mencakup hubungan timbal balik dan pengaruh yang terjadi antara berbagai negara dan pasar di seluruh dunia dalam konteks pertukaran barang, jasa, modal, dan informasi. Yang pertama, aspek-aspeknya ada pertukaran barang dan jasa. Negara-negara saling bertukar produk yang mereka hasilkan secara efisien atau memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, negara penghasil minyak mengekspor ke negara yang membutuhkan energi, sementara negara lain mengekspor barang manufaktur atau teknologi. Yang kedua, integrasi ekonomi. Perdagangan global mendorong integrasi ekonomi antara negara melalui pembentukan blok perdagangan seperti ASEAN. Yang selanjutnya, materi yang terakhir, ada tantangan dan peluang dalam perdagangan global. Di tengah terbukanya peluang, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan nyata yang mempengaruhi kinerja perdagangannya. Ketergantungan terhadap ekspor berbasis komoditas menjadikan ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak harga dunia. Ketika terjadi penurunan harga komoditas utama di pasar internasional, neraca perdagangan Indonesia cenderung mengalami tekanan negatif yang berdampak pada kestabilan ekonomi makro. Tantangan non-tarif juga kian meningkat seiring menurunnya tarif impor global. Hambatan non-tarif seperti standar teknis, sanitasi, dan sertifikasi menjadi tantangan baru. Banyak pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, belum siap memenuhi standar mutu dan keberlanjutan yang disyaratkan pasar luar negeri, terutama Eropa dan Amerika. Masalah lain yang belum terselesaikan adalah keterbatasan infrastruktur logistik, di mana tingginya biaya logistik di Indonesia, terutama untuk pengangkutan antar wilayah, menjadi penghambat utama efisiensi ekspor. Melalui ekspor dan impor, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi besar yang dapat didorong oleh ekspor, yang memotivasi perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan daya saing produk.